Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Favarianti. Sekarang kita akan membahas lab 28 mengenai Enable Telnet on Switch. Telnet itu merupakan cara lain untuk meremote switch atau router Cisco tanpa menggunakan aplikasi hyperterminal, minicom, dan sebagainya, serta menggunakan kabel konsol. Sebenarnya, cara lain untuk meremote switch atau router Cisco itu ada dua, yaitu Telnet dan juga SSH. Untuk lab 28 ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengaktifkan Telnet di switch. Telnet itu sendiri merupakan kependekan dari Telecommunication Network yang bekerja pada port 23. Telnet itu menggunakan based on clear text. Maksudnya based on clear text di sini adalah jadi setiap konfigurasi yang kita ketikkan saat kita meremote router atau switch Cisco menggunakan Telnet itu akan dikirimkan dalam bentuk clear text. Jadi tanpa dienkripsi ataupun diberi password konfigurasi kita. Nah, jadi konfigurasi kita itu akan mudah terlihat di jaringan. Oleh karena itu, Telnet ini tidak dianjurkan untuk jaringan berskala besar, bahkan untuk jaringan internet. Telnet ini sebenarnya sudah lama digunakan sejak dulu untuk meremote router atau switch Cisco. Namun, karena dia itu menggunakan based on clear text yang jadi konfigurasinya menjadi mudah terlihat di jaringan, maka Telnet ini sudah sangat jarang digunakan. Untuk konfigurasi bagaimana caranya mengaktifkan Telnet di switch, silakan simak yang berikut ini. Pertama, kita buka dulu Cisco Packet Tracer Student-nya. Di sini, saya akan menggunakan topologinya 4 buah PC dan 1 switch. Saya akan mendrag and drop 1 buah switch. Kemudian saya tambahkan 4 buah PC. Setelah itu, kita hubungkan menggunakan kabel stripe. Kemudian, kita berikan IP address untuk masing-masing PC yang bertindak sebagai klien. Di sini kita berikan IP dulu untuk PC 0. IP-nya itu bebas. Di sini saya berikan IP-nya itu 192.168.11.2. Kita berikan juga subnet mask-nya. Di sini saya menggunakan itu slice 24, jadi netmax-nya itu 255.255.255.0. Lalu kita berikan juga IP untuk PC 1. Di
Di sini IP-nya saya berikan 192.168.11.3 dan juga subnet max-nya. Lalu kita beralih ke PC 2. Di sini saya berikan IP-nya 192.168.11.4. Lalu saya berikan subnet max-nya juga. Terakhir, kita berikan IP untuk PC 3. Di sini IP-nya 192.168.1.5. Kita berikan juga subnet max-nya. Lalu kita akan mencoba untuk mengeping IP dari antar klien. Di sini saya akan ke PC 0. Saya akan mengeping IP address pada klien 1, 2, dan 3. Di sini saya akan mengeping 192.168.11.3. Lalu saya akan mencoba untuk mengeping PC 2 dan juga PC 3. Nah, PIN-nya berhasil, jadi semua klien sudah terkoneksi. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk VLAN 1 di switch. Karena ini kita menggunakan switch layer 2, jadi kita masukkan IP address-nya itu ke dalam VLAN, yaitu VLAN 1. Kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1-nya. Interface VLAN 1. Lalu kita aktifkan VLAN 1-nya dengan perintah no shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya itu satu network dengan IP address di kliennya. Di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.11.1 dan juga disertai dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan mencoba melakukan ping dari klien ke switch ini. Di sini saya akan ke PC 0. Lalu kita ping 192.168.11.1. Nah, di sini sudah reply, berarti IP address-nya ini sudah masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita akan mengkonfigurasi telnet, yaitu kita akan mengaktifkan port telnet di switch ini. Yang pertama, kita masukkan username dan password yang akan digunakan saat kita akan meremote switch menggunakan telnet. Jadi, username dan password ini akan diminta saat kita akan login atau akan meremote switch tersebut. Di sini kita ketikkan username, username-nya itu bebas. Contoh Cisco. Dan diikuti dengan password. Passwordnya itu all. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi line VTY-nya. Line VTY ini maksudnya adalah line untuk melakukan koneksi. Jadi kita bisa mengatur berapa klien yang bisa untuk remote switch. Di sini formatnya biasanya line VTY 01. Di sini artinya hanya 2 klien yang bisa melakukan koneksi atau meremote switch tersebut. Kalau di sini hanya line VTY 0, berarti hanya 1 PC atau 1 klien yang bisa
remote switch. Kalau 02 berarti ada 3 PC. Jadi di sini 0 itu terhitung 1 ditambah dengan angka yang sebelahnya. Jadi kalau 05 berarti 6 klien dan seterusnya. Nah, saya akan menggunakan 2 klien. Jadinya di sini saya menggunakan line VTY 01. Kemudian di sini kita ketikkan login lokal. Setelah itu kita exit. Nah, karena kita tadi menggunakan line VTY 01 berarti ada 2 PC atau 2 klien yang bisa mengakses atau meremote switch. Misalkan di sini yang bisa mengakses atau meremote switch itu adalah PC 0 dan PC 1. Kita masuk ke telnetnya, telnet 192.168.11.1. Lalu kita masukkan username yang tadi telah kita buat, yaitu Cisco dan juga passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke switch-nya. Setelah itu kita coba di PC 1. Kita masuk ke telnetnya, lalu IP-nya 192.168.11.1. Setelah itu kita login, username-nya tadi Cisco, passwordnya all. Nah, kita sudah masuk ke switch-nya. Lalu bagaimana apabila ada klien lagi yang ingin remote switch? Di sini kita akan coba apabila di sini klien 2 ingin meremote switch. Tadi kan kita settingnya itu hanya 2 PC saja atau 2 klien. Nah, bagaimana kalau ada klien ketiga? Telnet 192.168.11.1. Nah, di sini dia tidak bisa untuk meremote atau mengakses switch tersebut. Jadi kalau kita ingin menggunakan 3 klien supaya bisa mengakses atau meremote switch tersebut, jadi line VTY-nya tadi kita setting lagi menjadi 02. Nah, kita akan mencoba untuk meremote switch. Di sini kita masuk lagi ke PC 0. Kita akan mencoba masuk ke privilege EXC mode, enable. Dan ternyata di sini tidak bisa. No password set. Jadi supaya kita bisa masuk ke privilege EXC mode, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Kita config di switch-nya. Di sini saya akan memasukkan enable secret. Enable secret. Enable secret-nya itu contoh TAFAF. Setelah itu kita exit dan kita akan mencoba lagi. Nah, di sini kita ketikkan lagi enable untuk masuk ke privilege EXC mode dan kita akan diminta untuk memasukkan password yang telah kita konfigurasi di switch tadi. Passwordnya tadi adalah TAFAF. Nah, setelah itu kita masuk ke privilege EXC mode. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke global configuration mode. Ternyata kita sudah masuk di global configuration mode. Jadi apabila kita sudah masuk di privilege EXC mode, untuk masuk ke global configuration mode itu tidak dibutuhkan password lagi. Nah, itulah penjelasan mengenai telnet dan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan telnet di switch. Jadi, telnet itu merupakan cara lain untuk meremote switch dan router.
Namun, telnet ini sangat tidak dianjurkan untuk digunakan, terutama untuk jaringan berskala besar, karena based on clear text yang digunakan pada telnet itu membuat konfigurasi yang kita lakukan untuk meremote switch menggunakan telnet dapat terlihat di jaringan. Itu berarti lab 28 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.